Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, peserta kuliah online pertama kalinya perdana untuk mata kuliah pajak pertambahan nilai PPN sesi keempat. Terlebih dahulu saya mohon maaf kalau video ini dibuat dan nanti diuploadnya agak terlambat. Iya, karena tadi harus melakukan beberapa persiapan teknis ya. Oke, semoga Anda bisa mengikuti. Sebelumnya tadi sudah diposting dalam WAG kita bahwa Anda harus menyiapkan slide, yaitu slide ke-39 sampai 45 tentang subjek pajak. Buku Pak Untung Soekarji, Anda harus sesuaikan halamannya. Dan buku Undang-Undang PPN yang pernah saya berikan fotokopinya, yaitu pasal 3A ya. Kalau saya posting tadi pasal 3 dan 3A, saya salah, keliru, diralat. Karena pasal 3 itu sudah tidak ada, dihapus. Tinggal pasal 3A. Ya, topik kita kali ini adalah tentang subjek PPN. Subjek pajak dari PPN. Kalau kita bicara tentang subjek pajak PPN, berarti kita bicara tentang siapa yang dikenakan pajak PPN. Siapa yang dikenakan pajak PPN. Kalau tadi atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah bicarakan tentang konsep dasar pengertian PPN. Kemudian di sesi 2 dan 3, yang waktu itu kita padatkan dalam 2 pertemuan sebelumnya, kita bicara tentang objek pajak, objek PPN. Kalau bicara tentang objek pajak, objek PPN, kita bicara tentang apa yang dikenakan pajak. Objek pajak PPN adalah apa yang dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak PPN adalah apa? Barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kita sekalian review ya. Barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Anda masih ingat? Kalau barang kena pajak, pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak. Kecuali barang tersebut masuk dalam pengecualian barang kena pajak. Contohnya apa pengecualian barang kena pajak? Misalnya, barang-barang tambang hasil galian, barang-barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di restoran, itu bukan barang kena pajak. Begitu juga jasa kena pajak sebagai objek PPN. Pada dasarnya semua barang adalah, semua jasa maksud saya adalah jasa kena pajak. Kecuali jasa tersebut masuk dalam list pengecualian jasa kena pajak. Contohnya jasa yang dikecualikan adalah jasa pelayanan medis. Jadi ingat virus corona, semoga kita semua sehat ya, amin. Jasa pelayanan medis adalah termasuk non jasa kena pajak atau jasa yang dikecualikan, tidak kena PPN. Itu kita bicara tentang objek pajak. Sekarang kita bicara tentang subjek pajak. Siapa yang dikenakan pajak pertambahan nilai? Siapa yang dikenakan pajak pertambahan nilai? Kalau kita bicara secara teori pajak pertambahan nilai, subjek pajak pertambahan nilai itu bisa dibagi 2, secara ekonomis dan secara yuridis fiskal. Subjek PPN dibagi 2, secara ekonomis dan secara yuridis fiskal. Secara ekonomis, yang dikenakan PPN, subjek pajak PPN adalah kita ini semua sebagai konsumen akhir, sebagai pembeli akhir
Ketika kita membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak apapun, saya membeli ballpoint ini adalah barang kena pajak, saya adalah subjek pajak PPN yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Itu secara ekonomis. Tetapi secara yuridis fiskal, secara ketentuan undang-undang pajak, secara hukum pajaknya, subjek PPN adalah pengusaha kena pajak, sering disingkat PKP. Sering disingkat PKP. Apa itu PKP? PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut PPN atas setiap penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya. Itulah pengusaha kena pajak. Bagaimana cara menunjuknya? Bagaimana cara ditunjuknya? Ada istilah dikukuhkan. Dia ditetapkan oleh kantor pajak. Apakah semua wajib pajak harus menjadi PKP? Tentunya tidak. Wajib pajak, tanda dia adalah wajib pajak tentunya memiliki NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Akan menjadi PKP apabila yang pertama melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi jualannya terhutang PPN. Itu pun syarat kedua, ada syarat omset, peredaran usaha, salesnya. Sales yang ditetapkan wajib menjadi PKP adalah minimal adalah 4,8 miliar rupiah setahun. Kalau Anda lihat 4,8 miliar rupiah setahun artinya berapa? 400 juta rupiah sebulan. Bagaimana kalau wajib pajaknya penjualan barang atau jasanya terhutang PPN, maksudnya BKP dan JKP, tetapi omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah, maka wajib pajak tersebut tidak wajib menjadi PKP. Gimana kalau dia ingin jadi PKP? Omsetnya sih kecil, di bawah 4,8 miliar rupiah setahun, tapi ingin menjadi PKP. Kalau dia ingin menjadi PKP, diperbolehkan. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, wajib pajak dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah setahun, Anda bisa catat. Tetapi ingin dikukuhkan sebagai PKP, apa pertimbangan tertentunya? Mungkin dia ingin mengikuti tender di suatu kantor instansi pemerintah atau suatu perusahaan. Kantor instansi pemerintahnya, perusahaannya menuntut bahwa wajib pajak yang ingin mengikuti tender itu harus sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nanti dalam PPN lanjutan mungkin ada pembahasan lebih lanjut tentang PPN. Kalau lebih dalam, ada keuntungan nilai plusnya kalau pengusaha tersebut menjadi PKP. Di samping juga ada negatifnya ya, ada kerugiannya. Plusnya apa? Kalau jadi PKP punya hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Masih ingat? Waktu pertemuan pertama, konsep tentang pajak keluaran dan pajak masukan. Ketika dia menjadi PKP, dia berhak untuk mengkreditkan pajak masukan atas barang yang dibeli atau jasa yang dibeli dalam perhitungan SPT masa PPN di akhir bulan. Sedangkan kalau bukan PKP, dia tidak punya hak untuk mengkreditkan pajak masukannya. Tapi kerugiannya apa? Kerugiannya adalah kalau dia menjadi PKP, artinya dia harus menambahkan 10% PPN pada harga jualnya. Secara kasat mata akan menjadi mahal barang atau jasa yang dijualnya karena harus ditambahkan 10% PPN. Katakan harga ballpoint ini adalah Rp100.000. Ketika saya atau perusahaan saya adalah PKP, maka saya harus menjual
ballpoint ini harganya Rp100.000, saya tambahkan 10%, berarti Rp10.000 sebagai PPN, dan harus dipungut oleh perusahaan saya sebagai penjual. Artinya, harga yang harus dibayar oleh konsumen adalah pembeli menjadi Rp110.000. Harga termasuk PPN. Padahal kalau perusahaan saya bukan PKP, perusahaan saya bukan penjual, saya bisa menjual dengan harga berapa? Rp100.000. Itu secara kasar ya, secara kasat mata. Oke, kembali lagi ke penjelasan tentang subjek PPN. Jadi, subjek PPN adalah secara yuridis fiskal pengusaha kena pajak. Siapa saja yang wajib dikukuhkan sebagai PKP, kembali lagi tadi, adalah wajib pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Kemudian omsetnya adalah sudah melebihi Rp4,8 miliar. Sekalian diralat di slide kesekian, itu ada batasan omset, masih tertulis 600 juta. Anda harus ganti menjadi, Anda harus mencatatnya bahwa Rp4,8 miliar setahun. Ya. Mari sama-sama kita lihat slide-nya. Siapapun yang dikenakan kewajiban dalam bidang PPN, itulah subjek PPN. Ini kalau pengertian dalam slide ya. Yaitu bisa saja pengusaha kena pajak, bisa saja bukan PKP. Konsumen akhir secara ekonomis adalah subjek pajak PPN, belum tentu dia adalah PKP. Siapa saja pengusaha kena pajak? Orang pribadi atau badan wajib pajak yang menghasilkan barang, pabrikan, mengimpor atau mengekspor barang, importir ataupun eksportir barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Itu termasuk kategori pengusaha kena pajak. Melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak termasuk pengusaha kecil. Kalau ada kalimat tidak termasuk pengusaha kecil dalam kategori Undang-Undang PPN apa? Berarti omsetnya belum mencapai Rp4,8 miliar setahun. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, yang mengekspor barang kena pajak berwujud ataupun tidak berwujud, yang mengekspor jasa kena pajak, yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini konsep tentang barang bekas ya. Kalau ada suatu perusahaan punya aset, punya barang yang menurut tujuan semula dulu dibeli, diperoleh tidak untuk diperjualbelikan. Katakan suatu perusahaan punya gedung kantor. Gedung kantornya dipakai untuk berkantor, bukan untuk dijual ya, suatu perusahaan. Katakan perusahaan tersebut adalah perusahaan di bidang periklanan. Dia punya gedung kantor, bukan untuk dijual gedung kantornya, tapi untuk dipakai sebagai aset, sebagai kegiatan bisnis dia, sebagai sarana tempat untuk melakukan kegiatan usaha dia, gedung kantor tersebut. Nah, satu saat, walaupun dia bukan PKP, ingin dijual gedung kantor tersebut, mungkin karena butuh dana dan sebagainya, maka dia akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena dia melakukan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dalam praktek, kalau masih harga gedung tersebut di bawah Rp4,8 miliar setahun, ya tidak jadi PKP ya. Tapi kalau selalu lebih, dia bisa dikukuhkan menjadi PKP. Di slide berikutnya juga dibahas bukan PKP tetapi subjek pajak. Ya, kalau saya tadi mengartikannya kita konsumen akhir ya bisa saja menjadi
subjek pajak walaupun bukan PKP ya. Kalau di slide sekian, bukan PKP tetapi subjek pajak adalah orang yang mengimpor barang kena pajak. Kita ini mengimpor barang, kita sebagai orang pribadi beli online, belanja secara online, tapi belinya dari luar negeri ya. Barang-barang K-pop misalnya ya. Teman-teman yang menyenangi merchandise K-pop misalnya. Cewek-cewek beli langsung dari Korea sana. Bukan belinya di Indonesia. Nah, itu kan mengimpor. Pasti dikenakan PPN. Walaupun status kita bukanlah PKP ya. Itu maksudnya bukan PKP tetapi subjek pajak. Membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Pasal 16C Undang-Undang PPN. Pasal 16C Undang-Undang PPN. Walaupun bukan PKP, tetapi melakukan kegiatan membangun sendiri, juga harus membayar PPN-nya. Jadi dia menjadi subjek pajak, dia dikenakan PPN. Walaupun bukan PKP. Saya sudah cerita di sesi lalu bahwa jangan disangka kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak tahu kalau seorang wajib pajak, orang pribadi katakan, membangun rumahnya tanpa menggunakan jasa kontraktor. Saya tenang-tenang saja, tidak perlu melakukan pembayaran PPN-nya. Pasti akan diketahui oleh kantor pajak. Kantor pajak mengetahui dari mana? Setiap orang pribadi perusahaan kalau ingin membangun, katakan rumahnya, kegiatan membangun sendiri, pasti mengurus izin IMB kepada kantor wali kota atau kabupaten setempat, izin mendirikan bangunan. Nah, salinan dari IMB tersebut sampai di kantor pajak. Kantor pajak akan meneliti apakah di lokasi tersebut pemiliknya sudah melakukan pembayaran pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri atau belum. Kalau belum, nanti akan diminta klarifikasi untuk melakukan pembayaran. Nah, pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Konteksnya pengusaha kecil adalah pengusaha dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah setahun. Jadi kalau di slide masih tertulis 600 juta, tolong diralat ya. Ketentuannya sekarang adalah 4,8 miliar rupiah setahun. Oke, kalau begitu apa saja kewajiban PKP? Kewajiban PKP adalah yang pertama-tama dia harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dia harus punya nomor PKP terlebih dahulu. Datang ke kantor pajak, isi formulir, serahkan dokumen legalitas perusahaan misalnya, untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian yang kedua, kewajiban PKP adalah memungut PPN dan PPNBM. Memungut pajak pertambahan nilai dan PPNBM yang terhutang. Kewajiban ketiga, melaporkan PPN dan PPNBM yang terhutang. Jadi setelah di-store, dilaporkan di SPT. Pada prinsipnya sekarang laporan SPT masa PPN dilakukan secara online ya, bisa dilakukan secara online, e-filing namanya. Jadi ISPT dulu, baru pelaporannya bisa secara online. Kapan wajib pajak orang pribadi atau badan harus dikukuhkan sebagai PKP? Sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kalau terhutang PPN, dia harus dikukuhkan PKP. Tentunya dengan memperhatikan batasan jumlah ya. Kalau omsetnya dalam 1 tahun masih kurang dari 4,8 miliar rupiah setahun, belum perlu dia jadi PKP. Kalau dia ingin jadi PKP, silahkan. Tetapi ketika batasan sudah terlampaui, sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dia harus terdaftar sebagai PKP. Prinsipnya seperti itu. Oke. Tadi kita bicara tentang kewajiban dalam
bidang PPN sebagai PKP memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, menyetorkan PPN yang kurang setor, melaporkan PPN. Adapun hak PKP dalam bidang PPN, selain punya kewajiban, punya hak, yaitu mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dia bisa punya hak untuk mengkreditkan pajak PPN yang sudah dibayar pada saat pembelian, melakukan restitusi pajak, kelebihan membayar pajak kalau ternyata dalam perhitungan akhir bulan dia mengalami kelebihan pembayaran pajak. Pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran. Dia bisa minta pengembalian restitusi. Ataupun bisa juga dikompensasi. Kelebihan pembayaran pajak tidak dilakukan restitusi tapi dikompensasi. Dikompensasi artinya diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain. Dengan hutang pajak yang lain. Ya, demikian pemaparan penjelasan saya tentang materi subjek pajak. Ya, saya akan upload, Anda bisa saksikan. Kemudian setelah nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Oke, sekian. Kita kembali ke WA group kita.